Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta? Selamat datang di mata kuliah pengantar bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said Surakarta. Bersama saya Sri Haryanti. Hari ini kita akan membahas tentang bisnis Islam. Apakah bisnis Islam itu? Dan apakah bisnis Islam ini sama dengan bisnis konvensional? Mari kita pelajari bersama. Bisnis syariah ataupun bisnis Islam adalah satu kegiatan usaha untuk menjual produk agar memperoleh keuntungan dengan berlandaskan syariat. Nah, kata syariah sendiri berarti ketentuan ataupun ketetapan yang telah digariskan oleh agama Islam. Kira-kira apa yang menjadi perbedaan dari bisnis syariah ataupun bisnis Islam dengan bisnis konvensional? Nah, kegiatan konvensional dan syariah ini sebenarnya tidak terlalu berbeda. Perbedaannya hanya terletak pada panduan dan juga batasan yang ditetapkan berdasarkan syariat agama Islam. Nah, umumnya bisnis konvensional hanya berfokus kepada keuntungan semata, sedangkan di bisnis syariah memperhatikan aspek kebermanfaatan, aspek peraturan agama, dan juga menggunakan sistem bagi hasil dalam bertransaksi. Untuk ciri-cirinya dalam bisnis syariah itu biasanya terletak pada satu, ada akad, ya kan? Agama Islam ini sangat memperhatikan akad transaksi jual beli. Akadnya seperti apa? Kemudian apakah dilakukan dengan sebaik-baiknya akad ini? Karena apa? Ini menentukan baik atau tidaknya sebuah transaksi bisnis Islam. Misalnya dalam akad perbankan, Islam tidak mengenal istilah bunga, tetapi menggunakan konsep akad bagi hasil. Nah, kedua produk perbankan sama-sama mengambil keuntungan, hanya saja akad ataupun transaksi di awal saja yang berbeda. Jika di perbankan konvensional menggunakan bunga, sementara kalau di bisnis syariah maka menggunakan istilah ataupun akad bagi hasil. Dalam bisnis syariah ataupun bisnis Islam juga kita mengenal halal. Apakah yang kita lakukan itu terikat dengan hukum halal? Misalnya, apakah makanan dan minuman yang disajikan ataupun diperjualbelikan sudah jelas kehalalannya, ataupun sebaliknya. Ini perlu di dalam dunia ataupun di dalam akad dari bisnis Islam, karena ini menentukan dan ini sudah disesuaikan dengan syariat Islam, karena halal itu penting. Jika kita tidak mencantumkan misalnya halal dalam produk ataupun sesuatu yang kita jual, maka ini menyalahi akad ataupun menyalahi ciri dari bisnis Islam. Yang ketiga, ciri dari bisnis syariah ini tidak mengandung unsur horor ataupun maisir, ya. Nah, di sini produk yang kita jual itu tidak ada unsur riba, kemudian juga tidak dari hasil perjudian, ataupun produknya itu horor, tidak jelas, atau dilarang oleh Islam, ya. Misalnya produk-produk yang mengandung babi tadi itu tentunya tidak diperbolehkan. Nah, hal ini tentunya jika kita lakukan maka berpotensi akan merugikan pihak-pihak ataupun konsumen yang tidak tahu kehalalan dalam produk ini. Untuk itu, maka kita perlu mencantumkan produk halal di dalam setiap bisnis yang kita lakukan. Nah,
Untuk mengetahui kira-kira prinsip apa saja ya yang menjadi landasan dalam bisnis syariah. Biasanya prinsip-prinsip bisnis syariah ini meliputi satu, prinsip murabahah, kemudian yang kedua prinsip salam, prinsip istisna, kemudian prinsip musyarakah, serta prinsip mudharabah. Nah, kelima unsur prinsip ini harus ada di dalam bisnis ataupun prinsip dari bisnis syariah. Untuk contoh-contoh dari bisnis syariah ini mungkin saat ini cukup menjamur ya, apalagi sekarang ini sedang digalakan wisata halal, kuliner halal, kemudian juga ada distro-distro islami, kemudian juga kita mengenal kosmetik halal. Nah, mungkin untuk kosmetik halal ini kita mengenal brand Wardah ya, sudah cukup terkenal dan familiar di masyarakat bahwa brand ini adalah satu-satunya brand kosmetik halal saat ini yang berada di Indonesia. Kemudian untuk wisata halal ini memang sekarang ini mulai dari hotelnya dan seterusnya ini sekarang sedang booming dan banyak sekali usaha yang melakukan wisata halal dari hotel dan mungkin makanannya semua itu ada unsur halal. Ya, sekian dan terima kasih pada perkuliahan pengantar bisnis kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.